Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi isanata jadi an-namsi wa syairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fa'udhanillahi ta'ala ila hadratil nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tsatihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikra man khususan khasatan ila muslim ada kitab mabati fiqh Syekh Umar Abdul Jabbar wa Jami'ul wa masyayikhna wa mu'allif kitab allati ta'lamna wa lam nasanna ta'allahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي مؤمنين آمين. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabahati Fiqh juz tsani atau juz yang kedua, yang mana untuk hari ini masih meneruskan tentang pembahasan perkara-perkara yang disunahkan ketika kita berwudu. Yang mana untuk hari ini yaitu kesunahan wudu yang nomor 4 yang nomor 4. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'ilmi fid dharain amin. Kesunahan wudu yang nomor 4, wal madmadatu lan kekamu. Wal madmadatu lan kakamu. Nomor 5, wal istinsaku lan nesep banyu irung. Wal istinsaku lan nesep banyu irung. Wal istinsaku lan nesep banyu irung. Jadi kesunahan wudu yang nomor 4 itu adalah berkumur. Jadi ketika kita berwudu ini disunahkan untuk berkumur. Dan juga disunahkan ketika kita berwudu yaitu untuk memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung. Itu termasuk kesunahan wudu yang nomor 5. Jadi kemudian kesunahan wudu itu yang nomor 4 apa? Yaitu berkumur. Lalu yaitu menghirup air lewat hidung. Kenapa? Karena semua itu adalah ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, minimal dari keduanya itu yaitu berkumur dan menghirup air lewat hidung itu adalah memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Nah, dalam masalah tercapainya pokok sunnah itu tidak disyaratkan yaitu memutar-mutar air dan memuntahkannya dari mulut dan mengembuskan dari hidung. Nah, sebaliknya memutar-mutar air itu hukumnya sunnah bagi orang yang tidak puasa, seperti hanya memaksimalkan atau mubalaghah karena memang diperintahkan. Nah, disunahkan yaitu mengumpulkan antara madmadah dan istinsak dengan 3 kali pengambilan air.
yang dibuat untuk keduanya dari setiap satu kali pengambilan air. Nah, praktek dari mengumpulkan madoh atau berkumur dan juga istinsak atau menghirup air ke dalam hidung seperti ini contohnya. Kita ambil air dengan satu telapak tangan kita, lantas kita berkumur. Ini jangan sampai dihabiskan. Nah, sisanya buat untuk menghirup air ke dalam hidung. Seperti ini, diulang sampai 3 kali, 3 kali. Itu praktek mengumpulkan matpato dan istinsak dengan 3 kali pengambilan air yang dibuat untuk keduanya dari setiap satu kali pengambilan air itu untuk matpato dan juga untuk istinsak. Nah, terusnya kesunan wudu yang nomor 6 yaitu wa mashu jami roksi. Wa mashu jami roksi lan ngusap sekabeh sirah. Wa mashu jami roksi lan ngusap sekabeh sirah. Nah, adapun kesunahan wudu yang nomor 6 yaitu mengusap ke semua kepala, mengusap ke semuanya kepala. Nah, caranya bagaimana? Cara yang disunahkan, semisal ya, ini kalau memang anak laki-laki, caranya seperti ini. Nanti ada perbedaan dengan antara anak laki-laki dan anak perempuan, tapi perbedaannya hanya sedikit. Ini contoh cara mengusap kepala secara keseluruhan yang disunahkan. Itu ambil air ya, seperti ini, kita tempelkan ibu jari dari kedua tangan kita di pelipis. Setelah itu kita tarik ke belakang. Setelah itu kembali ke depan, atau seperti ini. Ini contoh untuk anak laki-laki, dan seperti ini tadi kita ulang tiga kali. Kita seperti itu. Nah, kalau anak perempuan bedanya cuma nggak dikembalikan ke depan seperti ini. Ini anak perempuan seperti tadi ya, ibu jari dari kedua tangan kita taruh di pelipis, kita tarik ke belakang, terus kita lepas gitu gini kan. Diulang juga tiga kali. Seperti itu cara mengusap ke seluruh kepala. Nah, terusnya kesunan wudhu yang nomor 7 yaitu wa masul udhunaini. Wa masul udhunaini lan ngusap kuping loro. Wa masul udhunaini lan ngusap kuping loro. Lan ngusap kuping loro. Zahirihima rupane jabane udhunain. Zahirihima rupane jabane udhunain. Wa batinihima lan jerone udhunain. Lan jerone udhunain. Nah, kesunan berwudu yang nomor 7 yaitu mengusap kedua telinga, baik telinga bagian luar ataupun telinga bagian dalam. Prakteknya seperti ini. Kita ambil air ya, kita taruh
jari telunjuknya ke dalam, nah, kita putar, atau setelah itu ibu jari kita tarik ke depan seperti ini ya. Nah, ini kita ulang sampai 3 kali ya. Terus nah kalau sudah genap 3 kita ambil lagi, kita usap yang bagian luar 1 2 3 seperti itu ya. Itu hukumnya sunnah. Nah sekarang kesunahan wudu. Kesunahan wudu yang nomor 8, wa tahlilul lihyati. Wa tahlilul lihyati lan nyelan-nyelani jenggot. Wa tahlilul lihyati lan nyelan-nyelani jenggot. Al-kafifati kang ketel. Al-kafifati kang ketel. Jadi kesunahan wudu yang nomor 8, yaitu sunnah ketika berwudu kita menyela-nyela jenggot yang lebat. Jadi kalau memang kita itu mempunyai jenggot kita itu lebat, maka sunnah untuk kita sela-selai. Kita sela-selai dengan air. Nah, namun kalau jenggot kita ini kok tipis, hukum menyela-nyelai jenggot ini tidak sunnah, tapi hukumnya wajib. Nah, terus sekarang perbedaan antara jenggot yang tebal dan yang tipis itu bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya yaitu seumpama kita itu mempunyai jenggot dan lantas kita berbicara dengan orang lain. Nah, orang yang kita ajak bicara yang ada di depan kita itu dia bisa melihat kulit yang ada di balik jenggot kita ini. Berarti jenggot kita ini kategori jenggot yang tipis. Maka hukum menyela-nyelai ketika berwudu ini hukumnya wajib. Nah, namun kalau semisal kita punya jenggot dan ketika kita berbicara dengan orang lain, orang yang ada di depan kita ini tidak bisa melihat kulit yang ada di balik jenggot kita, maka yang seperti itu kategori jenggot kita jenggot yang tebal. Maka untuk masalah hukum menyela-nyelai jenggot tadi hukumnya sunnah seperti yang kita bahas ini tadi. Terus prakteknya bagaimana? Praktek untuk menyela-nyelai jenggot. Prakteknya seperti ini. Kita serang dari bawah ke atas ini. Nah, 3 kali seperti ini. Nah, cuma kalau komplitnya, jadi menyela-nyelai jenggot itu bersamaan dengan membasuh wajah kita. Prakteknya seperti ini. Ambil air, lantas kita basuh wajah kita sambil kita niat, sampai kita tarik ke bawah, ini sampai ketemu dengan ibu jari kanan dengan ibu jari ini tempuk. Nah, setelah itu kita maukan lagi, mentok di telinga, kita tarik. Nah, ini kita serang dari bawah. Nah, seperti ini. Nah, terus kita bersihkan kotoran di mata. Ini caranya. Nah, seperti itu kita ulang sampai 3 kali. Nah, terusnya yang nomor 9, kesunahan wudu wa tahlilu asabi'i.
wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyelani pira-pira driji tangan loro. Wa takhlilul asabi'il yadaini lan nyelani pira-pira drijine tangan loro. Warijek laini lan sikil loro. Warijek laini lan sikil loro. Sekarang kesunahan wudu yang nomor 9 yaitu menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan juga menyela-nyela kedua jari-jari kaki kita. Nah, prakteknya menyela-nyela jari-jari kedua tangan yaitu ketika kita membasuh kedua tangan, misal ini kita basuh kedua tangan kita ya, mulai dari kanan ya, seperti ini, terus kita putar untuk meratakan basuhan ya. Setelah itu kita ke depan ini sampai kita menyela jari jemari seperti ini. Nah, ini kita ulang sampai 3 kali. Ini kan sudah menyela-nyelai jari jemari. Nah, yang kiri juga seperti itu. Kita ambil air, kita putar, ya, oke, diulang sampai 3 kali. Nah, ini cara menyela-nyelai jari jemari kedua tangan kita. Jadi kita bersamakan dengan pembasahan seluruh tangan kita tadi. Nah, sekarang cara menyela-nyelai jari jemari kedua kaki kita itu bagaimana? Itu cara yang umpama semisal ini kaki kita, itu kita basuh kaki kita basuh. Ini tangan kita di sini saya ibaratkan bagaikan kaki kita basuh, kita gosok dari bawah, terus ini kita masukkan ke sini. Jari jemari tangan kita masukkan ke jari jemari kaki kita dari bawah seperti ini. Nah, seperti itu caranya. Itu nanti juga sama, diulang sampai 3 kali ya, diulang sampai 3 kali, kanan kiri. Nah, seterusnya kesunahan dalam berwudu yang nomor 10 yaitu watakdimul yumna. Watakdimul yumna lan dinginake anggota tangan. Watakdimul yumna lan dinginake anggota tangan alal yusra ngerekake ing ngatasi anggota kiwa. Alal yusra ngerekake ing ngatasi anggota kiwa. Jadi kesunahan berwudu yang nomor 10 yaitu mendahulukan anggota kanan, mengakhirkan anggota kiri. Jadi anggota yang bisa kita basuh dengan cara bergantian itu disunahkan untuk kita dahulukan anggota kanan terlebih dahulu, kemudian baru anggota kiri. Nah, adapun anggota wudu yang tidak bisa kita basuh secara bergantian, semisal wajah, ini berarti antara kanan dan kiri bersamaan. Nah, anggota wudu yang bisa kita basuh dengan cara bergantian, semisal tangan.
semisal tangan, terus kaki. Ini tidak, ini bisa kita basuh secara bergantian. Maka dahulukan anggota kanan. Ini sunahnya. Semisal tangan ya, tangan ini kita dahulukan yang tangan kanan dulu, kita basuh seperti ini. Kita dahulukan anggota kanan, anggota tangan kanan yang kita basuh ya. Kita ulang juga sampai 3 kali. 1, 2, 3. Nah, setelah cukup baru yang kiri. 1, 2, 3, seperti itu. Nah, kaki nanti juga seperti itu prakteknya. Kanan dulu, kaki kanan dulu, kita ulang sampai 3 kali. Baru setelah itu kaki kiri kita basuh, berulang-ulang sampai 3 kali basuhan. Seperti itu. Nah, adapun kepala itu kita bersamakan, kita tidak dahulukan yang kanan dulu tapi langsung samaan. Seperti itu. Jadi intinya setiap anggota wudhu yang bisa kita basuh dengan secara bergantian, maka disitu disunahkan untuk kita basuh terlebih dulu anggota kanan dan kita mengakhirkan anggota kiri. Nah, sekarang yang nomor 11, kesunahan wudhu yang nomor 11, wa taflitsu lan ngaping teloni. Jadi kesunahan wudhu yang nomor 11 yaitu mengulang sebanyak 3 kali. Dari setiap basuhan yang kita lakukan itu sunnah untuk kita ulang sebanyak 3 kali. Nah, adapun yang wajib yaitu 1 kali basuhan, yang pertama. Nah, sunnahnya yaitu kita ulang basuhan itu sebanyak 3 kali. Begitu juga masalah pengusapan, contohnya pengusapan kepala, itu juga disunahkan untuk kita ulang 3 kali. Wal muwalatu yang nomor 12 sekarang. Wal muwalatu lan nuli. Nah, adapun kesunahan berwudu yang nomor 12 yaitu berturut-turut. Muwalah atau berturut-turut. Nah, ukuran berturut-turut itu bagaimana? Masih dikatakan berturut-turut itu juga bagaimana? Nah, ukuran berturut-turut yaitu sekira basuhan anggota tubuh satu dengan yang satunya itu jaraknya belum sampai kering. Basuhan yang pertama itu belum sampai kering. Semisal kita membasuh wajah kita. Nah, basuhan wajah ini belum kering, lantas airnya itu belum kering ya, lantas kita membasuh kedua tangan kita. Begitu juga ketika kita telah membasuh kedua tangan kita belum sampai kering basuhan yang ada di tangan kita, lantas kita mengusap kepala kita. Begitu juga sebelum usapan yang ada di kepala kita ini belum kering, lantas kita membasuh kedua kaki kita, maka yang seperti itu dikatakan muwalah. Nah, hukum muwalah ini hukumnya sunnah. Jadi yang seperti itu dikatakan muwalah atau berturut-turut. Nah, yang tidak dikatakan muwalah
yang tidak termasuk kategori mualah atau berturut-turut, yaitu seandainya kita itu membasuh wajah kita. Setelah selesai kita tidak lantas membasuh kedua tangan, tapi kita santai-santai, sehingga akhirnya basuhan yang ada di wajah kita ini mengering. Hanya sudah mengering baru kita membasuh kedua tangan kita. Maka yang seperti ini tidak termasuk muwalah. Berarti wudhunya itu nanti tetap dianggap sah, namun dia tidak mendapatkan pahala dari kesunahan muwalah. Seperti itu kurang lebihnya ya keterangannya. Nah, terus sekarang yang nomor 13. Yang nomor 13 kesunahan dalam berwudu, yaitu wadu'aulan dungo. Wadu'aulan dungo. Ba'dahu ing dalem sause wudu. Ba'dahu ing dalem sause wudu. Ing dalem singkatan apa? Allah. Ba'dahu ing dalem sause wudu. Jadi yang nomor 13, atau yang terakhir yang diterangkan di dalam kitab Mabhati Fiqh juz 2 ini, ketika berwudu kita itu disunahkan untuk berdoa. Ketika wudu kita disunahkan untuk berdoa. Nah, berdoa yang dimaksud di dalam sunnah wudu yang nomor 13 ini adalah doa yang dipanjatkan setelah kita selesai berwudu. Jadi umpama kita sudah selesai berwudu, itu nanti usahakan cari tempat yang bersih. Semisal kalau mungkin wudu kita lakukan di kamar mandi atau mungkin di WC atau tempat-tempat yang semisal, maka usahakan keluar dari tempat wudu tadi, mencari tempat yang bersih. Setelah itu kita menengadahkan kedua telapak tangan kita ke arah atas, karena memang atas itu kiblatnya bagi orang-orang yang berdoa. Jadi kiblatnya orang yang berdoa dan orang yang sholat itu berbeda. Kalau orang yang berdoa kiblatnya itu arah atas. Nah, namun kalau bagi orang yang sholat itu kiblatnya ke arah Ka'bah. Jadi kita menengadahkan kedua tangan kita ke arah atas, lantas kita menghadap kiblat, ya. Jadi tubuh kita menghadap kiblat seperti hanya orang yang sholat, namun telapak tangan kita itu kita tengadahkan ke arah atas, lantas kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat tatorina wa ja'alni min ibadika sholihin. Atas kita tambah inna anzalnahu, surah inna anzalnahu. Itu doa yang kita disunahkan untuk kita panjatkan setelah kita melakukan wudu. Ini hukumnya sunnah. Nah, sekarang kesunahan dalam berwudu ini sudah habis pembahasannya. Sekarang ganti pembahasan, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Mari kita bahas sedikit demi sedikit. Sin kam iku piro. Sin kam iku piro. Iku singkatan apa? Kha ya, kha kecil. Sin kam iku piro. Nawa kidul wudu'i. Utawi singkatan apa? Mim kecil. Nawa kidul wudu'i utawi piro perkara kang rusak wudu.
nawaqidul wudu'i utahi pira-pira perkara kang ngrusak wudu. Jim nawaqidul wudu'i. Nawaqidul wudu'i utahi pira-pira perkara kang ngrusak wudu. Nawaqidul wudu'i utahi pira-pira perkara kang ngrusak wudu iku khamsatun 5. Iku khamsatun 5. Jadi ada pertanyaan sin kam nawaqidul wudu'i. Berapakah hal-hal yang membatalkan wudu? Jadi ada berapa perkara-perkara yang bisa merusak wudu kita. Setelah kita melakukan wudu itu nanti ada juga perkara-perkara yang menjadikan wudu kita itu rusak atau batal. Nah, perkara yang bisa merusak wudu itu loh ada berapa? Maka dijawab jim nawaqidul wudu'i khamsatun. Jadi perkara-perkara yang bisa merusak wudu kita ini ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Nah, 5 perkara itu apa saja? Al-awalu utai kang awal. Al-awalu utai kang awal iku al-khariju perkara kang metu. Iku al-khariju perkara kang metu. Iku singkatan apa wo? Kha ya. Iku al-khariju perkara kang metu min ahadis sabilaini. Min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Jadi perkara yang bisa merusak atau bisa membatalkan wudu yang nomor 1 yaitu keluarnya perkara dari salah satu jalan depan ataupun jalan belakang. Jadi apapun perkara yang keluar dari kubul ataupun dubur ini membatalkan wudu. Semisal angin, ada angin yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, maka batallah wudunya orang yang punya wudu tadi. Atau ada air yang keluar dari jalan depannya, maka wudunya batal atau rusak. Atau ada kotoran yang keluar dari jalan belakang, maka yang seperti itu membatalkan wudu. Atau ada paku yang keluar dari jalan belakang, itu juga membatalkan wudu. Atau mungkin ada cacing atau ada binatang cacing yang keluar dari jalan belakang, itu juga membatalkan wudu. Intinya setiap perkara yang keluar dari jalan depan ataupun belakang, walaupun itu merupakan sesuatu yang langka keluarnya, semisal cacing tadi, itu tetap membatalkan wudu. Mungkin itu saja pembahasan perkara yang membatalkan wudu. Kelanjutannya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Dan jika di dalam keterangan tadi ada segala hal yang tidak berkenan di hati atau mungkin ada yang salah, mohon dibenarkan dan minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.